Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana atas nikmatnya lah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju salat isya secara berjamaah. Masuk ke 10 hari terakhir. Apakah ada yang puasanya bolong? Adik-adik, bapak-bapak, mas-mas, atau mungkin malah saya sendiri? Enggak, saya enggak bolong. Seperti yang sering disebutkan oleh khotib-khotib yang sudah berdiri di sini, dalil dari wajibnya puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering disampaikan bahwa kita diwajibkan berpuasa, wajib, dan hukum dari wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Sudah pernah dikasih tahu kalau misalnya kita ninggalin puasa Ramadan, kira-kira nanti hukuman seperti apa yang didapatkan? Nanti di akhirat kita disiksa seperti apa seandainya kita meninggalkan puasa Ramadan? Rasulullah SAW pernah bersabda, bainama ana naimun atani rajulani. Ketika aku sedang tertidur, datang dua orang kepadaku. Fa akhadha bidai adni. Lalu keduanya menarik lenganku. Fa atayai jabalan wa iron faqalan. Mereka membawaku ke gunung yang terjal. Faqala, kemudian berkata, is'ad, naiklah. Fakultu, lalu Rasulullah SAW bersabda, inilah atik, sesungguhnya aku tidak sanggup. Faqala, maka dua orang ini berkata, sanasahalahu laka, akan kami mudahkan bagimu. Fasa'atu hatta idza kuntu fi sawadil jabal, maka aku naik sampai ke tempat gelapnya gunung. Idza bi aswati syadidah, hingga aku tiba-tiba mendengar suara yang keras. Faqala ma hadhihi, apa ini? Suara apa ini? Qalu, mereka berkata, hadza awa'a ahlan nar, ini itu suaranya penduduk neraka. Summa antolaqabi, kemudian aku berangkat lagi bersama mereka. Fa idza ana biqaumi mu'allikin bi araqibihim, hingga aku sampai di tempat di mana terdapat suatu kaum yang digantung di atas tumit-tumitnya. Yaitu bahasa Arabnya artinya, kemudian dia membawaku berjalan dan ternyata aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan di atas tumit-tumit mereka. Mulut mereka robek dan robekan itu mengalirkan darah. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka itu? Mereka berdua menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti ketika Idul Adha, saat hewan-hewan kurban sudah disembelih, lalu digantung, dikuliti, mungkin seperti itu gambarannya. Tapi bedanya kalau
yang ini dalam kondisi hidup. Bahkan para ulama ada yang berpendapat bahwa siapapun yang dengan sengaja merusak puasanya, berbuka sebelum waktunya, mereka pantas untuk disebut murtad. Ada yang menyebut kalau agamanya rusak, ada yang menyebut murtad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membatalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa alasan dan juga bukan karena sakit, maka dia tidak dapat menggantinya dengan puasa dahar meskipun dia melakukannya. Puasa dahar ini berpuasa dalam 1 tahun selain dari hari-hari yang tidak sah puasa, misalnya hari Id atau hari Tasrek ya. Jadi 1 tahun penuh itu puasa kecuali di hari-hari yang dilarang. Terus kalau ditanya, lah yang kerjanya berat gimana? Misal nukang, nyawah, boleh nggak mereka ninggalin puasa? Kerjanya kan berat, terus nyari uang buat ngidupin keluarganya atau buat apa? Para ulama berpendapat dan sepakat tetap nggak boleh. Soalnya beberapa contoh untuk orang yang boleh membatalkan puasa itu wanita yang haid, kedua orang sakit, dan ketiga ada musafir, dan ya ada beberapa lagi. Dan sedangkan orang yang bekerja keras ini digolongkan ke orang sakit juga nggak mungkin, soalnya dia kerja keras lagi. Kalau dihubungkan ke musafir jelas enggak, soalnya dia enggak dalam kondisi berpergian dan notabene-nya pulang pergi dari rumah ke tempat kerja gitu. Sedikit cerita waktu saya sebelum puasa sih, siang-siang waktu beli rujak, saya iseng-iseng tanya, Bu, bulan puasa buka enggak? Tapi maksudnya bukan saya nyari tempat buat mokel, bukan. Maksudnya waktu buka, barangkali waktu berbuka dia juga buka. Terus dia bilang, buka mas, tahun-tahun sebelumnya tapi saya enggak buka, baru tahun kemarin saya buka. Banyak orang yang nyariin mas. Oh iya dah Bu, iya. Ya yang orang-orang yang kerja di proyek gitu, panas-panas, siang-siang lapar, dodok ke rumah. Akhirnya mulai tahun kemarin saya buka. Oh, ditutup ya Bu ya, jendelanya. Oh iya mas, ditutup jendelanya. Terus suami saya kan juga kerja di proyek. Jadi kalau waktunya kerja ya dia puasa, kalau enggak ya enggak, bawa bontotan gitu dari rumah. Nah, ini saya kutip dari pendapatnya Syekh Said Muhammad Ba'asin dalam Busral Karim, menyatakan bahwa ketika memasuki Ramadan, pekerja berat seperti buruh tani atau sejenisnya wajib berniat puasa pada malam hari. Jadi niatnya ketika sahur dia tetap puasa, tapi nanti ketika siang, misal siang, waduh sudah nggak kuat ya, panas, mata sudah kunang-kunang, dipaksa juga nanti jatuh gimana, itu diperbolehkan. Tapi niatnya sejak pagi itu memang niat berpuasa. Kalau misalnya dia nggak kuat, batalkan nggak apa-apa. Kalau misalnya kok secara kebetulan atau apa, kerjanya kerasa nggak berat sih, dilanjut kuat ini, itu wajib untuk dilanjut. Seandainya nanti mulai gak kuat, sudah perut bunyi, mata kunang-kunang, kepala pusing, panas, itu dibatal nggak apa-apa. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 158, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan bagi kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Seperti ibaratnya ya,
Kalau dalam kondisi darurat nggak masalah, kita melanggar peraturan itu nggak masalah. Toh Allah juga Maha Pengampun. Tapi kalau misalnya sejak dari pagi, wah percuma rek puasa, nanti juga nggak kuat, udahlah nggak usah sahur, langsung bawa bontotan, atau sudah niat seperti itu bisa dianggap sebagai salah satu bentuk meremehkan perintah Allah. Nanti ya hukumannya Allah lah yang lebih tahu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.